Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Biologi A semester 7. Nah, di sini kita akan membahas mengenai video pembelajaran biologi di SMA. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Nah, langsung saja. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Rohani. Lalu ada teman saya, ada Ahmad Firdaus dan Winda Ayunda. Nah, langsung saja mari kita simak video pembelajaran mengenai sistem pencernaan pada manusia. Organ yang pertama yang akan saya bahas adalah yaitu mulut. Nah, mulut merupakan berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh. Nah, di dalam mulut terdapat beberapa organ, di antaranya ada lidah, ada gigi. Nah, yang mendukung pencernaan makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Nah, kira-kira apa saja sih yang kalian ketahui tentang gigi? Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan yang menjadi bentuknya lebih halus dan tidak berbahaya bagi tubuh. Kemudian gigi itu ada 3 bagian, yaitu ada gigi seri yang berbentuk pahat berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Yang kedua, yaitu ada gigi taring yang berbentuk runcing berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Dan yang terakhir yaitu adalah gigi geraham yang berfungsi besar, yang berbentuk besar dan lebar, kemudian berfungsi untuk menggilas makanan. Nah, kira-kira gigi pada manusia itu ada berapa ya, teman-teman? Nah, kalau pada bayi, gigi itu memiliki jumlah sekitar 20 buah. 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Nah, sedangkan pada orang dewasa pada usia yaitu terdiri dari 32 buah, 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 20 gigi geraham. Nah, kira-kira gigi manusia itu ada terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu ada mahkota, leher gigi, akar gigi, email gigi, pulpa gigi, dan tulang gigi. Nah, kemudian email gigi adalah lapisan terluar gigi yang bersentuhan langsung dengan makanan yang masuk ke dalam mulut ketika menggigit. Nah, kemudian ada pulpa gigi adalah bagian gigi yang menyimpan banyak sekali pembuluh darah dan saraf. Nah, kemudian mulut kita terdapat lidah. Lidah itu berfungsi apa sih? Yaitu mengatur letak makanan saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, asin, pahit, asam. Nah, di dalam mulut terdapat 3 bagian, yaitu ada kelenjar ludah atas, kelenjar bawah, kemudian kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, setelah dari mulut, makanan akan melalui proses yang lebih panjang lagi. Nah, kira-kira itu sih dari saya. Nah, sebelumnya kan materi yang dibahas itu mengenai pencernaan pada mulut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan proses pencernaan, yaitu pencernaannya akan lanjut ke bagian kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini salurannya itu berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Nah, kemudian kerongkongan ini menggabungkan rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi yang namanya geras peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan
agar makanan ini terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, baik, selanjutnya makanan masuk ke organ yang namanya lambung. Nah, lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang paling elastis. Nah, bentuknya itu seperti kantung yang terdapat di rongga perut di sebelah kiri atas. Nah, di dalam lambung ini makanan ini mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, untuk pencernaan mekaniknya ini dilakukan oleh dinding atau otot yang terdapat pada lambung yang meremas dan mengaduk makanan, itu namanya pencernaan mekanis. Nah, kemudian untuk pencernaan kimiawinya itu dilakukan oleh getah lambung. Nah, dari getah lambung ini mengandung 3 enzim ya, enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang terakhir atau asam klorida atau HCl ini untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, makanan ini dicerna ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan usus terpanjang karena ini fungsinya menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri yang nama E. coli atau Escherichia coli untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah, setelah makanan tersebut dibusukkan, maka makanan tersebut akan menjadi feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Nah, di sini saya akan bahas mengenai penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Oke, langsung saja. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nah, jadi begini, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makanan yang tidak teratur. Tidak potong. Aku jadi ingat, lah minggu lalu pas aku makan bakso di taman dan aku pesan itu sangat-sangat pedas, super pedas tahu. Pantas saja kamu sakit perut. Iya tahu, aku baru tahu loh kalau diare itu sering disebut juga mencret. Nah, kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer lah dari biasanya, sama kayak aku. Nah, aku juga mengalami walaupun termasuk penyakit yang ringan. Nah, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare ini akan berbahaya. Nah, jadi menurut kamu bagaimana? Setauku kalau diare itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, lalu alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makanan yang asam dan pedas. Diare juga merupakan salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Nah, biar sembuh, dokter itu menyuruh aku suruh minum Oralit. Nah, Oralit ini adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Wah, untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa dan bisa diatasi penyakit yang telah kamu alami. Nah, kalau aku sih pernahnya itu kena penyakit MAH. Nah, itu gimana rasanya? Jadi MAH ini adalah penyakit yang menyerang lambung. Nah, penyakit MAH itu sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur
atau sering terlambat makanan. Nah, gejalanya adalah perut terasa perih, mulas jika terlambat makan. Nah, saat makan pun perut terasa sakit. Nah, kadang rasa mual, bahkan mau muntah. Nah, penyakit MAH ini terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, nah seperti kopi maupun alkohol. Oh, jadi begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanan kamu supaya tidak terjadi lagi itu penyakit MAH-nya. Nah, betul, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri dan lebih seram. Nah, itu namanya radang usus. Nah, radang usus buntu. Nah, setahu aku radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Nah, peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Nah, gejala ini yang timbul antara lain seperti perut terasa mual, disertai dengan muntah, kadang juga bisa mencret. Nah, tubuh itu mengalami demam perut bagian kanan dan bagian kanan bawah terasa sangat nyeri dan akan semakin parah. Nah, apabila terjadi penekanan atau guncangan, nah misalnya itu batuk berjalan, biasa kalau sudah parah kan harus menjalani operasi ya. Nah, operasi pemotongan umbai cacing loh. Nah, sampai saat ini fungsi dari umbai cacing sendiri itu belum diketahui dengan jelas. Jadi meskipun telah dipotong, organ pencernaan yang lain itu tidak akan terganggu maupun sembarangan lagi. Kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Nah di sini ada beberapa tips loh. Yang pertama itu kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Lalu yang kedua, kita harus banyak makanan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu makan makanan yang terlalu pedas atau asam saat makan. Nah, lalu makanlah jangan sampai terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Nah, ini tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung itu tidak perlu dikeramas atau makanan itu terlalu kuat atau terlalu lama setelah makan. Nah, jadi jangan lupa banyak minum air putih. Lalu hindari minuman yang beralkohol, yang bersoda. Nah, biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makanan untuk menghindari makanan tersebut. Nah, apalagi makanan yang dihinggapi oleh lalat loh. Oh iya, ada lagi. Kita harus biasakan juga makanan itu secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan supaya tidak terjadi penyakit MAH. Nah, juga hindari juga tempat makanan yang kebersihan itu tidak terjaga. Jadi harus terjaga pada saat kita makan di luar maupun di dalam rumah. Nah, mungkin tentang kesehatan pencernaan itu kita sampai di sini saja kali ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan penyakit sistem pencernaan pada manusia. Jadi kalian harus benar-benar menjaga kebersihan, apalagi pada kebersihan makanan itu sangatlah penting. Jadi jagalah kesehatan kalian. Jangan lupa kalian makan harus tepat waktu ya, supaya tidak terjadi penyakit MAH. Nah, oke, sampai sini saja kita tutup pembelajaran atau video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you for watching.